Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita berkumpul. Sebenarnya ini mata kuliahnya mata kuliah e-commerce, tapi saya kok lama-lama bosen juga ngomongin mata kuliah. Nah, di momen hari Senin, Selasa, Rabu ini saya nggak ngajak kuliah, tapi saya ingin mendatangkan orang-orang yang mungkin di masa depan itu membawa insight baru lah bagi kalian, bagi saya pribadi juga. Dan 6 tahun payungi, benar tadi kita itu mengambil tema namanya menyala tenang romantis. Menyala abangku, ya kan? Menyala tenang romantis. Menyala, kami yakin bahwa kota metro itu tidak dibentuk sebagai kota yang hanya sekedar ikut-ikutan gitu. Tapi sejak awal kota ini menyadari tentang hadirnya pendidikan. Kota kecil ini ada 15 perguruan tinggi kalau Anda tahu. Dan ini kami gambarkan sebagai bola lampu pijar yang ada otaknya dan menyala. Jadi perjalanan pasca undang-undang otonomi daerah dan kita menjadi Kotip, kota administratif, Metro memisahkan diri dari Lampung Tengah dan hanya membawa modal perguruan tinggi dan sekolah-sekolah terbaik. Kita pisah dengan Lampung Tengah. Lampung Tengah membawa 6 kali lipat negara Singapura. Bayangin, Lampung Tengah itu 6 kali lipatnya Singapura. Dan Lampung Timur 7 kali lipatnya Singapura. Dan menyala ini kami gambarkan bahwa kota ini berpikir. Karena banyak anak-anak muda kota ini tidak perlu menjadi Bandar Lampung, tapi mereka sejak dulu terconnecting dengan Bandung, Jogja, Surabaya, Malang, bahkan banyak anak-anak muda di kota ini yang kuliahnya sampai ke luar negeri juga. Jadi menyala yang dimaksud dalam pikirannya Payungi adalah menyala dalam arti kota kecil ini punya pikiran gitu loh. Tenang, sejak awal kolonialisme Belanda 1936 memasukkan transmigrasi Jawa ke sini, tidak ingin kota ini hanya menjadi kota metropolitan, kota yang tidak punya nurani, kota yang penuh sesak. Tapi kota ini dibentuk dengan bedeng-bedeng, kemudian ada ledeng, di mana dari bedeng 1 sampai 67 itu, kota ini banyak sekali pengairan sawah. Sehingga tenang di sini, kota tapi masih suasananya pedesaan. Dan itu yang membuat kita tidak mengalami inflasi yang begitu besar. Kemarin waktu ada kulineran Lampung, harganya 25.000 ke atas. Saya tahu kalian itu menjerit, kemiskinannya meronta-ronta. Makanya datangnya ke titik kumpul kan, yang makanannya murah, kelas-kelas Payungi itu. Iya kan? Itu menunjukkan bahwa kita hari ini berterima kasih juga, meskipun jalan kalian jelek, tapi gara-gara Lampung Tengah, Lampung Timur itulah kota ini tidak mengalami inflasi. Kita masih ditopang untuk makan dan sebagainya dari pertanian-pertanian kabupaten sebelah ini. Romantis, ini adalah bagian dari tujuan pemberdayaan Payungi. Kami membayangkan ke depan bahwa kampung-kampung di kota ini adalah kota-kota yang hidup pikirannya, kreativitasnya. Sehingga benar-benar menjadi sudut-sudut yang romantis. Kita kan tidak punya tempat wisata. Kita tidak punya alam yang indah gitu. Tapi perjalanan 6 tahun Payungi, ya landscape dengan kita punya modal hanya batang kelapa 6, ditaruh dulu. Mungkin ada bisa punya kas, kita beli usuk, tadi kita beli kayu. Ya cara gitulah, ada genteng bekas info kita kumpulin. Sehingga hari ini Payungi ada sekitar 9 lah tempat-tempat seperti ini yang kita bisa buat nongkrong. Dan menyala, tenang, romantis, itu bagi kami sebenarnya adalah singkatan dari Metro. Hapus dulu dong tentang Payungi. Saya nggak tahu imajinasi calon wali kota, saya nggak paham apa. Tapi kalau bagi Payungi, Metro adalah menyala, tenang, romantis. Nah, siang hari ini, diskusi perdana kita, kami mendatangkan 3 narasumber, anak-anak muda, orang-orang muda yang keren-keren, dan mereka juga sudah menjadi warga dunia. Paling ujung ada Christopher Ronan. G-nya apa ya Ronan ya? Gandokusumo. Kirain kantong tadi. Ronan ini kuliahnya di Taiwan. Nanti ya akan bercerita tentang bagaimana pengalaman di Taiwan selama kuliah di sana. Kemudian di tengah kita ada Mbak Karnila Ali dari
Tasmania, Australia. Beliau dosen di Universitas Muhammadiyah Metro. Kita di sini manggilnya apa namanya Mbak aja ya, jadi biar akrab gitu loh. Ya, asik. Kemudian di sini ada Mas Ahmad Maskur. Ini dari apa Deakin ya, University Australia. Kalau beliau ini memang lama, saya kenalnya lama dari kurus sampai sekarang udah mau kurus deh gitu. Dulu waktu kuliah ya kayak siapa ya? Ya kayak Krishna itulah. Wah. Masih mending Krishna sih. Gantengan Krishna, tapi banyakan Mas Maskur gitu. Gantengan Krishna. Nah, kita akan diskusi tentang budaya disiplin dan kota masa depan. Kali ini kita akan mendengarkan perspektif dari Mas Maskur dulu aja. Siap. Ya kan? Yang paling tua. Ya, terutama enggak sebenarnya kalau lahiran kita mirip-mirip lah. Mirip-mirip. Cuman Ronan aja yang muda. Ronan lahiran berapa? Aku 2002. 2002 ya. 2002. Terutama gini. Kenapa sih di kota-kota maju itu terutama budaya disiplinnya bagus? Itu PR pertama. Kenapa kota-kota itu pasti kalau namanya kota itu bersih, yang bersih bukan hanya satu orang. Yang bersih pasti banyak orang. Kenapa sih ada negara yang kasur aja dibuang di ledeng? Celana dalam dibuang di ledeng. Kotang dibuang di ledeng. Sampah bahkan aja di kali gitu loh. Kira-kira nanti kita dengerin di Taiwan tuh gimana Ronan kalau ada orang ngeludah sembarangan misal? Gimana kalau orang itu buang sampah sembarangan? Gimana hukumannya? Nah, mungkin Mas Maskur juga akan cerita juga tentang bagaimana pengalaman di Australia ngambil PhD di sana dan ini memang baru berapa bulan pulang sini? Setengah tahun ada? Belum? Iya, kalau lulusnya Juni. Lulusnya Juni. Juni mana ini? Iya, tapi kan sudah di Metro sejak Juni, Maret. Juli, Agustus, September, Oktober ya baru 4 bulan balik sini lagi. Nah masih segar lah ingatan-ingatan tentang Australia dan kita yang saya ya jiwa saya miskin meronta gini yang jarang keluar negeri itu kan sungguh sangat apa ya luar biasa anak muda di sini kemudian kuliah ke luar negeri dan saya kira saya pengen ini jadi motivasi teman-teman. Bolehlah Anda dianggap orang kampungan. Tuh, saya pengen yang kita tularkan adalah positif. Kita nggak apa-apa kita hari ini bukan siapa-siapa. Mungkin teman-teman orang tuanya biasa aja. Jangan salahin orang tua kalau orang tuanya mungkin nggak punya. Tapi salahin kamu kalau kamu nggak berubah. Nggak bangun pagi, nggak belajar, nggak berkomunitas, nggak naikin skill, nggak berkegiatan positif gitu. Yang ada hanya apa? Main game. Untuk Ustadz Al-Mukarram Ahmad Maskur PhD untuk dapat sharing. Kalau kayak gini jadinya. Wah ya juga ya. Kita kasih waktu mungkin 2 tahun dong. 15 menitan dulu ya. Sharing kecilnya ya. Jangan Monggo. banyak-banyak ya. Ini ya, Bro. Ya. Ini udah aktif ini. Udah. Ininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini nang omah gak ono kayak. Oke. Di slow motion kasih back sound yang romantis tadi ya. Aduh. Malah nggak normal jadi. Terima kasih Mas Dharma, selamat buat Payungi untuk ulang tahunnya yang ke-6. Mbak Karlin, Mas Ronan, salam kenal. Kami baru kenalan tadi juga di rumah Mas Dharma. Thank you very much for having me. Ya itu artinya dilarang merokok. Jadi enggak. Saya orang Kalirejo aslinya, jadi saya 100% ngapak. So if you ngapak, so you are my family. Krisna kok ngapak? Aman ya? Orang ngapak, orang kepenak. Orang ngapak, orang kepenak. Ya. Saya adalah temannya Mas Dharma sejak S1. Secara umur saya lebih tua sedikit. Tahun ya. Tapi secara Muka. kuliah saya di tingkatnya gitu. So I do respect him. Saya respect banget sama Mas Dharma gitu. Sangat sebagai teman itu kan bukan karena teman dekat ya, tapi kadang kalau lihat Payungi terus yang saya lihat tuh lebih ke banyak ke warga-warga di sini yang terberdayakan ya. Kalau pas lihat dia dapat penghargaan di Wapres, masuk ke NDC, nggak bangga banget sih. Tapi pas lihat betapa banyak orang yang mendapat manfaat dari pengabdian beliau gitu, saya jadi sangat bangga, terharu dan terinspirasi. Even saya yang
katanya tadi Mas Dharma mau jadi warga dunia, saya belum banyak melakukan banyak hal seperti Mas Dharma. So, tepuk tangan dong buat Mas Dharma ya. Ini kan mata kuliah ya. Ya nggak apa-apa panggil Mas sekarang. Insya Allah nggak lah nilainya gitu. Ya dek, santai dek. Lebih ke anak sih ya. Baik, backgroundnya saya ini biar sambil sharing motivasi. Saya juga saya merasa berangkat dari keluarga yang pergi ke luar negeri saja itu nggak masuk akal buat saya. Even naik pesawat itu nggak masuk akal buat saya. Jadi waktu lulus 2006 dari Aliyah Ma'arif di Kalirejo, saya nembung tuh ke bapak saya, boleh nggak saya kuliah kayak teman-teman saya, seperti teman saya, Mbak Haki, temannya Mbak Karlin, itu langsung kuliah gitu. Karena kalau lebaran Mas, kalau reuni itu obrolannya, wah gimana dosen mau mata kuliah ini, wah organisasi ini. Itu kosakatanya nggak ada di saya sehari-harinya. Dosen itu apa, UKM itu apa, organisasi itu apa gitu. Jadi kadang sambil ngarit itu saya merebes mili gitu. Waduh, merebes mili. Ternyata kan narit. Sakit gitu. Gak bikin tutorial loh gitu. Jadi apa namanya? Serius guys, saya kerjanya ngarit guys. Buat kambing. Kalau nggak habis baru saya makanin ya. Jadi apa namanya? Ya jangan serius-serius kalau sama saya. Saya ngajar di kelas juga paling sejam stand up, setengahnya baru materi gitu. Makanya nggak pinter-pinter tuh anak bahasa Inggris. Terus di 2007 saya baru nembung lagi, bikin proposal lagi. Nah, akhirnya saya boleh kuliah tapi di tempat yang termurah saat itu. Dan saat itu tahun 2007 itu tempat termurah adalah Stein Juriso Metro. Kampus termurah di dunia. Kampus termurah di dunia. Kasih aplaus buat Stein Juriso Metro. Iya. Jadi saya masih ingat tuh ya. Pokoknya kalau semester genap 600.000, semester ganjil 400.000. Pokoknya setahun 1 juta aja. 1 juta udah nggak ada biaya apa-apa lagi tuh. Tidak ada hidden fee. 1 juta. Full kuliah. Lebih bagus Stein daripada Yayan. Mas direkam loh Mas. Berarti kita potong. Aduh. Lebih inilah. Dulu nyaman banget dulu itu guys. Lebih murah ya. Terus akhirnya tahun 2011 saya memberanikan, saya masuk bahasa Inggris juga dengan waktu ospek itu saya pernah, loh kok kamu masuk bahasa Inggris? Kamu bahasa Indonesia aja medok bener kayak gitu. Jadi ada teman yang memang dia udah English di better gitu, udah pinter bahasa Inggris banget gitu, terus saya ditegur gitu. Memang saya mengakui belum bisa apa-apa sama sekali. Orang apa kerjaannya ngarit dari kalau itu bahasa Inggris jauh, nggak ada gitu. Terus akhirnya karena saya merasa udah nyemplung ya bahasa sekalian. Yang kedua, ini mungkin teman-teman relate lah ya. Kita kan kalau di kuliah itu kan rata-rata dibayarin orang tua, apalagi di tahun-tahun pertama, kedua itu kan dibayarin orang tua. Saya merasa bahwa yang dilakukan oleh bapak saya yang nggak lulus SD itu, tani, buruh gitu, sampai punggungnya mengkilat begitu, saya nggak pengen itu sia-sia. Gitu loh. Teman-teman kan juga gitu kan, orang tua pontang-panting bayarin kita kuliah gitu. Jadi jangan sampai itu sia-sia gitu. Do your best agar yang dilakukan oleh orang tua itu berbuah hasil gitu. Enggak, maksudnya bukannya orang tua terus investasi nanti akan kembali uangnya, tidak seperti itu. Tapi kalau kita tidak menggunakan rezeki orang tua itu dengan baik, maka ya kita zolim ya, kita jadi durhaka versi keren mungkin ya karena kuliah gitu ya. Jadi saya motivasinya waktu itu orang tua. 2011 saya ikut sebuah program, entah kenapa kok saya bisa lulus, mungkin karena muka saya agak melasi waktu itu Mas. Jadi dulu ada namanya ILSP, itu dari Aminef Amerika Serikat, Departemen Dalam Negerinya Amerika Serikat. Dia bikin tahun 2011, dia bikin beasiswa untuk 72 orang se-Indonesia untuk merasakan belajar bahasa Inggris dan budaya di Amerika. Entah kenapa waktu itu saya lulus, padahal TOEFL saya kecil dibanding teman-teman begitu. Jadi dari Lampung tuh ada satu dari Unila, kemudian saya dari Stein Metro, dan kemudian waktu itu di Colorado State University, ada di Amerika tapi bagian barat gitu. Dan di situ tuh mulai tumbuh tuh Mas, mulai tumbuh ternyata meskipun kita dari kampung,
dengan akses informasi yang tidak sebanyak sekarang guys. Sekarang kan akses informasi mudah sekali diakses. Dulu kan kita harus ke warnet kan gitu, HP belum ada internetnya begitu, jadi harus ke warnet kalau mau cari informasi begitu. Sekarang semoga teman-teman aksesnya banyak dan bisa termanfaatkan dengan baik teman-teman. Jadi kalau dulu memang aksesnya sedikit, tapi cobaannya juga jadi sedikit kan mas, gitu. Kita jadi tidak terlena scrolling TikTok, scrolling Instagram. Sekarang aksesnya mudah, tapi itu kadang menjebak kita untuk tiba-tiba loh kok udah sejam aja ini hilang gitu. Pernah ngerasain gitu nggak sih? Tadi kayaknya udah rencana banget gitu mau ngerjain tugas gitu. Entar nggak sih gitu. Budaya kita tuh entar nggak sih? Atau yang cowok-cowok sebat dulu nggak sih gitu misalnya gitu. Jadi budaya kita gitu. Entar kayaknya selesai gitu. Tiba-tiba udah sejam 2 jam lewat begitu aja. Kemudian di situ saya merasa mampu dan kemudian akhirnya cita-citanya tuh nambah gitu. Jadi saya bukan anak kecil yang cita-citanya tinggi banget itu enggak guys. Jujur, jujur tuh saya ya bertahap gitu. Oh pas kuliah, oh ternyata bisa kuliah gitu. Dan di keluarga saya adalah anak pertama yang kuliah karena kakak saya juga nggak kuliah gitu. Kemudian pas kuliah ada cita-cita S2, atau pas ke luar negeri ada cita-cita, oh ternyata bisa ya kita ke luar negeri gitu. Asal bisa bahasanya gitu. Dan serius guys, yang ke luar negeri itu bukan jurusan bahasa Inggris. Kebanyakan bukan jurusan bahasa Inggris malah. Pak Karlin sama Mas Ronan jurusannya ekonomi. Ya, saya punya kakak Abner teman saya jurusan pertanian di Monash University. Ya, Mbak Uma di Western Sydney University jurusannya Usuluddin, Fuad, Fakultas Fuad, gitu. Kak Zaza Desmaliza dosen PIAUD, kuliahnya di University of Manchester. Kebanyakan teman-teman saya itu bukan jurusan bahasa Inggris. Ya karena bahasa Inggris itu cuma alat doang guys. Makanya kayak kalian yang non bahasa Inggris terus bisa bahasa Inggris, kalian jauh lebih hebat dari saya. Karena saya bisanya itu tok, alatnya tok. Nah teman-teman kan bisa explore lebih banyak. Nah dari Amerika saya belajar hal kecil. Pertama hal kecil ya. Saya yang berubah nih guys. Saya ceritain. Nanti juga ada di Australia juga agak mirip lah. Karena negara maju tuh punya kemiripan sih mas, teman-teman. Punya kemiripan dengan budaya warganya. Gitu. Jadi maju tuh bukan melulu tentang oh banyak gedung tinggi. Jakarta banyak gedung tinggi. Gitu. Oh teknologinya udah maju banget begitu. Indonesia juga teknologinya udah maju. Gitu. Maksudnya udah merata lah kalau di dunia gitu. Tapi budayanya itu sepertinya yang membedakan. Orang-orang itu tanpa dipaksa itu dia bisa hidup disiplin, tapi nggak cuma masalah waktu teman-teman. Jadi disiplin ini bukan maknanya bukan sebatas kita datang tepat waktu, enggak seperti itu saja. Bahwa kita sadar, salah satunya itu manajemen waktu itu salah satunya. Bahwa kita sadar untuk melakukan hal yang sesuai prosedurnya itu juga adalah disiplin. Misalnya yang paling simpel ya buang sampah gitu. Jujur sebelum ke Amerika waktu itu saya buang sampah ya sembarangan juga. Tapi waktu di sana saya akhirnya berinteraksi langsung dan merasakan langsung betapa orang di sana itu sangat tanpa terpaksa dia akan membuang sampah di tempatnya. Tidak banyak tempelan-tempelan buang sampah sembarangan. Tidak banyak anazofatu minal iman. Tidak ada. Mereka kafir. Tidak ada guys. Kita doang sok-sokan religius kan. Nah, tapi yang ngelaksanain di sana. Iya kan? Mereka lebih islami. Iya. Terus sama extent mereka lebih islami. Korupsinya dikit gitu. Bangun jalan bener-bener tebel gitu ya, nggak kayak kita. Bangun foto udah gitu. Laporan selesai. Besok seminggu ke depan rusak lagi gitu. Iya, gitu. Jadi mereka itu padahal saya kan berpikir ya, ini basis apa yang mereka gunakan? Basis agama? Kayaknya enggak banget. Kayaknya enggak juga gitu. Malah kita yang suka basisnya itu pakai basis agama, tapi ternyata kita belum begitu berhasil. Buang sampah kemudian. Oke, dan salah satunya juga adalah ternyata mereka itu nanemin sadar akan kedisiplinan itu yang enggak cuma masalah waktu adalah dari semenjak
dari sejak dini, peran orang tua lah. Kalau kalian berarti ke adiknya, saya ke anak. Itu bocil itu, anak saya entah kemana tadi ya. Itu waktu balik ke sini, dia itu jadi kayak SJW. Karena Justice Warrior. iya, karena dia suka negor orang. Termasuk bapak saya sendiri ditegur karena buang sampah. Kalau di Kalirejo kan nggak ada truk sampah ya. Sampah ya dibakar dong gitu. Mbah, you don't save the earth katanya. Bocil segitu ngomong save the earth gitu kan. Udah kayak teman-teman Mapala tuh kan, save the earth gitu kan. Kenapa ini? Nanti udaranya kotor gitu. Ya karena anak kecil kan belum bisa menyaring ini yang pantas diucapkan yang mana gitu ya. Terus ada orang buang sampah waktu kami di Bali itu buang sampah gitu, nggak di tempatnya. No gitu. Dibilangin orangnya padahal udah bapak-bapak gitu. Jadi karena dari sejak dini tuh di sekolahan tanpa dikasih teori itu ya diajarin aja, dibiasain aja gitu. Jadi yang saya pelajari dari mereka adalah mereka tanpa terpaksa itu sudah menerapkan budaya-budaya yang disiplin atau yang sesuai dengan norma atau kemudian prosedurnya. Waktu saya bertanya, misalnya saya ingat guru saya namanya Megan waktu di Colorado itu, dia bilang ke saya pernah nggak percaya kalau waktu kami hiking di gunung bukan di perumahan, di gunung, saya buang sampah bungkus permen. Saya buang sampah, Megan lihat dari belakang, Ahmad, check it. Gitu. Why? No one is here. Ngeyel. Saya ngeyel. No. Someone will find you. Kamu nanti kena denda gitu. Jadi di gunung saja, itu ternyata ada polisi hutan gitu yang pakai sepeda gunung, yang bisa ngebut sepedanya itu gitu. Dan beberapa lama kemudian mereka lewat. Jadi kalau saya tadi ketahuan, saya bisa kena denda begitu. Sampai sudah sejauh itu gitu. Sudah sedalam itu mereka menerapkan, bahkan di gunung, bahkan di ladang pun mereka nggak buang sampah. Awalnya sih, kata Megan, kita memang dipaksa dengan sebuah aturan, kayak gitu. Tapi lama-kelamaan itu jadi kebiasaan. Jadi sampai momen begini guys, jadi kalau kita buang sampah di Amerika atau di Australia, di Singapura misalnya, itu kayak saru, tahu saru nggak sih? Nggak etis. Meskipun nggak ada hukumannya nih ya. Buang sampah misalnya gitu. Itu kita jadi saru gitu. Kalau di sini kan saru kalau pelukan cowok cewek itu saru. Kalau di sana nggak saru kalau itu. Tapi kalau kita buang sampah gitu ya sembarangan saru guys, bisa dilihatin orang gitu. Jadi memang mulainya sih dari hal-hal kecil seperti itu dan sepertinya itu berkembang jadi hal-hal besar sampai tingkat yang formal, yang birokratis seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu pengalaman dari saya menginjakan di tanah orang di luar negeri sampai ada beberapa. Nanti kita lanjut sambil ngobrol ya. Kalau nggak ditanya saya suka bingung mulainya. Ya ini preambul dulu dari Mas Maskur. Selanjutnya Mbak Karnila Ali juga menyampaikan pengalamannya. Kalau beliau ini S1 dan S2-nya di Australia. Di Australia. Silakan tuh Mbak Karnila. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Karnila. Saya di sini baru pertama juga kenal dengan Mas Dharma, Mas Maskur dan Mas Ronan. Jadi punya teman-teman baru sekarang. Yang tadinya saya kayaknya aduh siapa sih ini yang lulusan luar di sini masih di kampus saya juga ada yang lagi kuliah tapi belum pulang gitu. Jadi teman-teman di sini saya cuma sharing aja ya, nggak, soalnya saya juga sama sih. Saya berasal dari Metro, lahir di Metro, sampai SMA di Metro, baru kuliahnya di Australia. Jadi mungkin teman-teman harus bisa gali informasi lagi kalau yang mau kuliah di luar negeri, karena masih sama dengan Mas Maskur. Saya dulu mau kuliah itu juga modalnya warnet. Zaman saya mau kuliah, saya nggak punya, belum ada BlackBerry, belum ada, apalagi Android dan smartphone yang sekarang tuh belum ada.
eh, pertama lulus SMA, saya tuh punya cita-cita kuliah di Amerika. Jadi saya ke Jakarta nih, ikut pameran education fair, yang mana di situ banyak universitas-universitas yang buka stand dari Amerika. Jadi saya coba apply. Terus pada saat pembayaran tuh pakai dolar, saya nggak punya dolar, jadi saya bilang dulu sama orang tua saya mau apply. Jadi apply 5 university, yang keterima di Amerika tuh 3 university, University of Miami, University of San Francisco, dan University of Boston. Mantap. Terus anak kampung loh, nggak punya internet, wifi belum punya, ke warnet, modalnya juga cari informasi tentang education fair. Dan di sekolah saya itu nggak ada yang daftar ke luar negeri dari SMA 1. Jadi ya single fighter ya single fighter, nggak punya teman, punya cita-cita. 2006 saya daftar 2006. Terus orang tua saya bilang, itu Amerika jauh banget. Saya mau ke sana juga mau jenguk kamu, saya nggak bisa bahasanya. Jadi saya hold dulu nih yang 3 universitas nih, sudah ada LOE-nya, surat penerimaannya. Saya sambil cari-cari negara lain, saya cobalah ke Malaysia. Diterima di UKM. Terus teman-teman saya ngejek nih, kamu kayaknya bukan mau kuliah deh, pasti ke sana mau jadi TKI. Jadi teman-teman saya tuh udah stigmanya, dia bukan mau kuliah ke sana mau jadi TKI. Jadi akhirnya saya udah minder, aduh mau kuliah kok malah dibilangin TKI. Nyoba lagi yang di Australia. Australia juga itu saya cari education fair. Jadi cari-cari informasi ke stan-stan yang ada. Saya coba di beberapa universitas, di Monash University saya keterima, di RMIT, Melbourne University, dan University of Tasmania. Kenapa saya pilih University of Tasmania? Karena jauh dari perkotaan. Jadi dia pulau ya di Australia. Karena saya survei ke Monash, RMIT, dan Melview itu banyak orang Indonesianya. Jadi studennya banyak student Indonesia, student dari Malaysia. Terus saya ngerasa masuk universitas itu kok banyak sekali yang berbahasa Indonesia di kampus. Jadi saya nggak ngerasa kayak di Melbourne, nggak. Terus saya ke Tasmania, saya lihat banyak penduduk lokal. Istilahnya saya ini mau kesini, saya mau temenannya sama bule. Jadi saya waktu kuliah dibilang tuh agak sombong, karena saya terlihat saya maunya temenannya sama bule-bule. Terus sampai dibilangin bule hunter. Karena pokoknya semua temenannya sama bule. Nggak mau temenan sama orang Indonesia, ketemu juga cuma say hi. Karena dari situ saya bisa punya wawasan. Jadi kalau saya berteman sama orang Indonesia, balik lagi saya bahasanya pakai bahasa Indonesia. Terus saya sudah sampai sana jauh-jauh, saya nggak dapat apa-apa. Nanti saya nggak punya koneksi. Saya ngerasa nanti saya mau ke negara apa aja, saya punya teman, gitu. Jadi buat teman-teman juga masih banyak kesempatan sekarang itu, karena semua informasi itu ada di tangan. Jauh berbeda dengan saya yang dulu harus jalan kaki, dulu harus ke warnet. Kalian sambil rebahan juga dapat informasi. Terus juga saya mengajar juga mahasiswa Uzbekistan,
dengan University of Tashkent di Uzbekistan. Jadi memang disiplin itu utama ya di sana. Karena saya masuk pun mahasiswanya sudah ramai, sudah ada. Jadi nggak perlu lagi kalau sini sudah lewat setengah jam, assalamualaikumnya tuh nggak berhenti-berhenti. Assalamualaikum masuk, assalamualaikum masuk, assalamualaikum masuk ya. Jadi di sana itu ya 10 menit, 15 menit sebelum perkuliahan tuh mahasiswanya sudah ada di kelas. Nah gitu. Nah ini tadi udah seperti ini, jadi nggak mengganggu konsentrasi teman-temannya. Nah ini udah keren nih, contoh yang bagus nih. Padahal yang tahu cuma kita aja ini kan gitu. Iya. Tak rahasia ini. Nah ini berarti emang sudah disiplin sekarang. Jadi untuk belajarnya, saya juga kuliah di Australia itu belajarnya juga nggak ada sistem kebut semalam. Udah pasti nggak lulus kalau sistem kebut semalam. Karena library itu buka 24 hours. Jadi 24 jam. teman-teman itu bisa belajar setiap hari. Dan kita itu prepare 2 or 3 months ya before exam. Gak bisa sistem dadakan. Jadi teman-teman itu saya tuh terbiasa nginep di kampus untuk belajar. Karena apa? Dosen itu ngasih materi hanya poin-poinnya, nanti kita cari, kita kembangkan sendiri. Sedangkan saya di luar negeri itu banyak yang juga individual ya. Jadi harus usaha sendiri. Kita harus manajemen waktunya harus dikuasai. Karena mereka juga, aduh gue bayarnya mahal loh. Kalau lo mau nyontek, nggak ada di sana yang mau ngasih contekan. Terus saya susah loh ngerjain ini, kok kamu enak aja mau minta contekan. Beda saya perhatikan di sini, tugas satu teman yang ngerjain, yang lain tinggal copy paste. Sedangkan di luar negeri untuk tugas-tugas aja ada uji plagiat ya. Oh, jadi nggak bisa nih kita copy paste dari punya teman atau copy paste dari internet. Nah itu sudah lama banget, sebelum ada uji plagiat yang di sini juga di luar negeri sudah pakai. Jangankan untuk yang skripsi. Jadi memang disiplin, nggak boleh plagiat itu sama aja mencuri. Jadi memang cara mereka menghargai suatu karya ilmiah itu sangat tinggi. Buat teman-teman belajar membuat karya secara original, ya nggak. Kalau sekarang, aduh, udah jauh Mas, lebih kan maju. Sekarang sudah eranya AI. Emak itu kan sekitar jam 3-an, nggak apa-apa ya? Apa-apa semua bisa pakai AI. Acaranya resminya jam 3. Sedangkan kalau dulu kita harus cari kata-kata sendiri yang tidak kalau mau minta misdam nggak apa? bisa Minta dibuatin dulu. ambil dari buku. Karena walaupun kita ambil dari buku, itu pasti dari uji plagiatnya ya kelihatan. Ini ambil dari buku apa, tahun berapa, karangan siapa sudah pasti kelihatan. Dan tugas kita itu sudah kelihatan berapa persen plagiat. Nah itu disiplin kita sebagai mahasiswa, gimana caranya kita itu harus punya karya ilmiah yang mandiri. Original punya kita punya tulisan sendiri. Jangan gak mau pusing, oh ya ini dari artikelnya orang semua di copy paste terus jadi. Nah itu udah pasti 90% tugasnya. Kalau udah plagiat udah pasti gak lulus mata kuliah itu. Segitu striknya dosen. Dan juga kita harus disiplin, gak ada hari gini di sana WA ke dosen, Bu saya mau bimbingan,
Tapi dosennya itu sudah punya jadwal dan itu via email kita menghubungi mereka. Nggak ada yang biasanya tengah malam nih, Bu besok bisa bimbingan nggak bisa ya kayak gitu. Kita harus datang pun on time. Sama bule itu saklek ya. Kita bimbingan kita terlambat udah ganti orang. Ganti mahasiswa lain. Nggak ada, ya kamu setelah ini nggak. Mereka memang memfasilitasi. Nggak ada yang, dosen bilang jam 8 nanti bimbingannya jam 4 sore, nggak ada. Jadi memang sesuai dengan waktu bimbingan. Belajar diusahakan belajar itu apa yang sudah disampaikan dosen itu direview lagi. Kalau zaman saya kuliah, kalau saya nggak belajar dulu sebelum dosen masuk ke kelas, saya nggak bakal bisa ngikutin apa sih yang dia bicarakan ini tentang apa. Jadi saya harus belajar dulu besok misalnya chapter 1, ya saya tadi malam atau 2 hari kemarin sudah mulai belajar. Chapter 1. Kalau minggu depannya chapter 2, ya saya 2 hari sebelumnya harus belajar lagi. Jadi kita bisa ngimbangin apa yang disampaikan dosen di kelas. Walaupun memang dikasih kesempatan bertanya, tapi mereka itu biasanya highlightnya. Nanti kita harus belajar mandiri. Nggak sibuk nanya sama dosen kisi-kisinya apa yang mau ujian, nggak ada. Kisi-kisinya ya belajar itu 1 buku tuh. Kalau bisa ada referensi-referensi lain. Karena teman-teman disiplinnya itu kita mulai gimana bagi waktu dari semua mata kuliah yang kita harus belajar sebelum kuliah dan review lagi setelah kuliah. Kalau kita mau lulus. Karena dalam ujian itu saya sih hanya bisa ngasih kalau di sini NIM ya atau NPM ya, nggak pakai nama, dosennya nggak mau tahu namanya. Jadi penilaiannya seperti itu, nggak perlu dia sering bantu saya, enggak, dia nggak perlu tahu. Jadi harus benar-benar murni hasil dari kita, nggak ada yang saya lebaran nih ngasih parcel ke dosen, nggak bisa. Ya, itu gratifikasi. Mau Christmas nih mereka, saya ke rumahnya ngasih parcel, nggak bisa juga. Jadi disiplinnya dibudayakan mulai dari kita masuk kelas. Karena kalau terlambat nggak boleh masuk. Jadi dia masuk berarti udah selesai. Yang selanjutnya nggak bisa masuk. Jadi ya memang kita harus stay. Karena saya dulu tahun pertama saya belum punya mobil, saya harus naik bus. Dan itu kita juga harus datang sebelum jadwal bus itu ada. Karena dia hanya berhenti naikin penumpang, berangkat lagi. Dan kalau kita nggak bisa disiplin dengan waktu, mulai dari belum ke sekolah aja, belum ke kampus aja sudah terlambat. Karena bus di sana nggak ngetem. Kayak kita di sini kan ngetem ya. Busnya aja disiplin. Nah itu apalagi mau masuk ke perkuliahan. Kalau di sini angkotnya molor. Angkotnya bisa molor. Kalau di sana ya bye-bye. Ya. Jadi buat teman-teman biar memotivasi ya. Sekarang ini kan paling banyak sekali kesempatan-kesempatan beasiswa untuk kuliah di luar negeri. Coba untuk belajar persiapan dari sekarang nih, mumpung ini semester berapa? 5, masih ada waktu. Cari tahu requirements-nya apa, terus apa saja yang perlu disiapkan dokumennya, terus juga persiapan English-nya kalau bisa ya. Kalau keluar negeri itu kan standar IELTS ya, IELTS-nya. Nah itu
Kalau di sini yang baru bisa diketahui TOEFL, kalian harus belajar juga IELTS minimal. Cari di internet tes-tes IELTS. Nah, itu biasanya untuk ke UK, ke Australia. Tapi kalau kampus-kampus di luar negara itu biasanya pakai TOEFL. Masih ada waktu untuk persiapan ya. Sangat bisa, asal ada kemauan. Mulai dari sekarang sih disiplin aja belajarnya. Misalnya pulang kuliah nih, di review lagi. Di luar perkuliahan tuh ya belajar juga Inggrisnya. Karena standar TOEFL, IELTS yang ada di Metro itu nggak berlaku di kedutaan untuk kuliah. Biasanya ada lembaga tertentu yang sudah ditunjuk. Jadi disiplinlah untuk belajar supaya apa? Supaya nanti teman-teman bisa lanjut kuliah di luar negeri. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Luar biasa ya. Dari SMA bayangin langsung kemudian ngambil S1-nya di negeri orang. Kalau biasanya kan tantangannya kematangan ya, Mbak ya. Kematangan. Karena kita kan yang kuliahan masih S1 gini kan ya 11-12 kayak cabe-cabean kadang-kadang. Masih cari jati diri gitu. Apalagi waktu kemarin saya jadi WD3 tuh banyak sekali saya kasus-kasus kayak anak-anak ini mengalami toxic relationship, punya pacar kasar gitu, kemudian NPD. Bahkan ini juga dia bisa menyerahkan kehormatannya bagi laki-laki yang belum tentu jadi suaminya. Bagi saya ini kan problem jati diri tadi. Ya, cerita ini menurut saya penting ya, karena apalagi di luar negeri ya, jangan seperti itu karena di asrama pun bisa pacaran, bisa satu kamar, jadi jangan diikutin yang seperti itu. Jadi di sana tantangannya kalau godaan luar biasa karena mereka kalau di sini istilahnya kumpul kebo itu tabu, tapi kalau di luar negeri mahasiswa satu kamar biasa aja. Nggak ada yang mau negor, nggak akan digerebek juga. Ya, itu harus kuat iman juga ya keluar negeri ya. Mentalnya luar biasa. Baik, selanjutnya kita dengarkan Mas Ronan. Sebenarnya panggilannya bukan Mas karena Koko Ronan. Jadi saya tuh kawan baik ibunya gitu. Jadi insya Allah malam Kamis nanti ibunya tuh kita ada penghargaan Payungi Award. Kenapa? Karena ibunya Ronan ini 15 tahun hidupnya punya dedikasi besar untuk disabilitas. 15 tahun bayangin. Dan saya kenal Ronan dari ibunya gitu. Beberapa kali Ronan kesini dan saya lihat dia juga sangat antusias datang ke Payungi. Kadang yang menemani teman-teman Down syndrome, autis gitu. Dan saya juga akhirnya pengen mendengar juga bagaimana pendidikan Taiwan itu juga mengubah cara pandang hidup Ronan. Silakan Ronan. Oke, selamat siang semuanya. Siang ya. Oke, tapi tadi rata-rata sih udah dijelasin semua ya tentang di luar negeri. Gitu. Kalau dari saya sendiri sih, saya dulu SD di sini. Saya juga orang Metro. Dari SD, SMP, terus waktu SMA saya pindah ke Malang. Gitu. Nah, di Malang itu saya ngerasain sesuatu hal yang berbeda banget lah dibanding di Metro, karena saya dipaksa untuk hidup mandiri. Setelah SMP, yang dulu SMP apa-apa masih dibantuin, di sekolah dianterin, gitu-gitu kan. Terus waktu SMA saya dipaksa untuk tinggal sendiri di kosan gitu-gitu. Nah, tapi karena hal tersebut karena saya di Malang itu saya jadi menemukan banyak hal baru yang saya nggak tahu di Metro nih gitu. Kayak dari pertemanannya, karena di sekolah saya itu banyak orang dari berbagai provinsi, ada yang dari NTT, ada yang dari Papua, ada yang dari Kalimantan, Bali, dari Jawa, dan dari Sumatera gitu. Nah itu tuh, jadi itu membuka mata saya, dan setiap orang itu dari budaya berbeda-beda kan. Nah orang itu tipenya beda-beda tuh. Jadi karena hal itulah waktu kelas 12 saya memutuskan untuk cari kuliahan di luar negeri gitu.
Nah, dulu pilihan saya itu ada dua, Australia atau Taiwan. Nah, terus kenapa akhirnya saya pilih Taiwan? Karena saya ngelihat pada saat ini tuh Mandarin tuh sangat-sangatlah penting karena bahasa nomor 2 ya atau nomor 3 di dunia sekarang. Jadi bahasa Inggris tuh tetap nomor 1, tapi kita nggak boleh melupakan bahasa Mandarin juga karena Inggris lama-lama semua orang pasti bakal bisa bahasa Inggris, tapi Mandarin belum tentu semua orang bisa karena aksaranya itu susah banget, jujur aja. Dan saya aja sampai sekarang aja nggak lancar-lancar banget karena sangat sulit untuk dipelajari dan telat karena udah gede baru belajar gitu. Nah, akhirnya saya pilihlah Taiwan. Karena saya juga pengen tahu gimana sih dunia luar itu gitu. Di luar Indonesia itu kehidupannya seperti apa gitu. Nah, dan waktu saya sampai Taiwan, saya ngambil international business di sana dalam bahasa Inggris. Jadi di kelas saya itu banyak orang-orang internasional, bukan orang-orang lokalnya malahan. Jadi ada teman dekat saya itu juga ada yang dari Meksiko, dari Thailand, dari Jepang gitu-gitu. Dan mereka punya sifat dan budaya yang sangat berbeda-beda banget lah gitu. Dan itu sangat menarik sih menurut saya sih. Jadi saya bisa mengenal banyak jenis-jenis orang di sana gitu. Terus dan yang saya lihat di luar negeri sama di Indonesia ya, itu tuh yang kerasa banget tuh tentang kedisiplinannya ya. Di sana itu di Taiwan itu orang-orangnya sangat disiplin gitu. Jarang melanggar aturan gitu. Sekecil kayak buang sampah sembarangan di situ nggak ada. Di sana malah sampah itu dibagi jadi 3, ya kan? Gitu. Ada sampah daur ulang, sampah plastik dan sampah basah gitu. Dan mereka padahal kayaknya sih setahu saya sih nggak ada peraturan yang kalau misalnya buang sampah sembarangan denda gitu, nggak ada. Tapi mereka kayak nggak tahu kenapa mereka dengan sendirinya buang sampah itu nggak sembarangan. Malah saya sering lihat orang Indonesia malah kadang nyampah sembarangan gitu. Gitu sih. Dan kayaknya itu sangat berbeda. Terus sama kayak di sana itu juga banyak motor ya di sana. Nah, orang-orang itu pasti pakai helm. Nggak ada yang nggak pakai helm gitu. Sangat beda, dan meskipun bawa motornya sama-sama ngawur ya. Sama di sini sama aja gitu. Cuma di sana ya kalau ada lampu merah ya ditaatin, kalau lampu hijau baru jalan kayak gitu-gitu, pakai helm. Kayaknya merah harusnya berani. Kencang, tambah kencang. Nah, kalau itu karena di sana dendanya gede banget, mahal banget gitu. Jadi, ya itu di sana orang-orangnya sangat disiplin lah. Sama kalau misalnya di dalam dunia kuliahan juga kayak di sini kan hal nyontek tuh normal banget lah. Malah kalau ada yang ngelaporin misalnya, ya dibenci kan kalau yang ngelaporin kan di sini kan. Nah, di sana kebalikannya. Karena pernah kejadian sama teman-temanku, ada yang pernah nyontek gitu. Malah yang orang lokal sama yang ada beberapa orang foreignernya itu ngelaporin ke gurunya karena mereka nggak seneng lah. Mereka udah belajar capek-capek, ya kan, ngabisin waktu berhari-hari untuk ujian itu, malah ada yang dengan mudahnya nyontek gitu. Sangat kebalikan banget sih sama yang di sini. Betul, di sana mah nggak peduli solidaritas gitu. Betul, mereka mah sangat-sangat individualis banget gitu. Iya, itu. Salah lu sendiri nggak belajar gitu lah. Nah, ya Pak, itu aja sih. Dan untuk kalian, kalau kan kalian sekarang semester 5 ya, berarti kan ada kesempatan untuk student exchange juga nggak sih? 1 semester atau 1 tahun ya? Nah, Saya dulu semester 7 itu yang semester 7 itu ya? Nah itu. Kalau kalian tertarik dan kalian punya kesempatan, sebenarnya buru-buru lah, dikejar lah. Karena keluar negeri itu sesuatu hal yang sangat berbeda lah. Dan kamu bisa ngeliat dunia yang lebih luas di luar negeri itu gitu. Jangan sampai dilewatkan kesempatan ini. Dan sekarang kan juga banyak beasiswa ya. Jadi ya kalian cobalah cari-cari info tentang beasiswa ke luar negeri dan lain-lain gitu. Kalau kalian punya kesempatan untuk itu. Itu aja sih menurutku. Itu worth it banget sih ke luar negeri gitu. Keluar kayak menurutku aja dulu yang dari kota metro nih, kota kecil, terus ke Malang, kota yang cukup besar lah ya. Itu aja udah berasa beda banget. Nah apalagi ke luar negeri gitu. Gitu sih. Tapi nggak mau pulang mau. Iya, kadang banyak malah teman saya banyak yang nggak mau pulang dari sana. Udah sampai sana nggak mau pulang karena betah banget di sana gitu. Gitu. Ada yang udah sampai, malah ada yang sampai PR di sana juga gitu. Gitu sih. Dan kayak karena saya ke luar negeri juga ya, sama kayak kata Mbak Karnila bilang tadi, jadi punya teman yang dari berbagai jenis negara kan. Ya kayak kemarin saya mau ke luar negeri nih, misalnya mau ke Jepang.
saya udah punya teman sendiri di sana. Jadi saya nggak perlu bayar tour guide lah ke sana. Jadi dia bisa tour guide-in kita gitu. Saya mau ke Thailand, saya udah punya teman sendiri. Jadi kita nggak perlu repot-repot gitu. Itu penting banget, dan kamu bisa dapat informasi tentang ekonomi dunia dari mereka juga gitu, informasi-informasi terkini tentang keadaan negara mereka dan lain-lain gitu. Siapa tahu itu malah bisa jadi opportunity kalian, misalnya kalau kalian mau berbisnis nih atau mau kerja, bisa jadi itu mereka bisa nawarin kerjasama atau tawaran kerjaan kalian ke luar negeri gitu-gitu sih. Nah itu pentingnya connection dengan orang luar negeri juga gitu. Jadi menurut saya sih segitu aja sih. Dari saya, terima kasih. Oh ya. Oke. Dengan saya Dharma, oke. Oke, jadi kami sudah sharing, jadi teman-teman bisa saling tanya. Memang kalau kalian tahu Gusmus kan? Gusmus tahu lah ya. Bukan Gus Dur. Gusmus, Mustafa Bisri, Kiai Haji Mustafa Bisri. Tadi yang ceritain Ronan itu sama pengalaman Pak Karlin dan juga saya di Amerika dan di Australia itu sejalan dengan apa yang beliau katakan. Ketika kita berinteraksi atau mengalami atau ketemu dengan orang yang berbeda-beda, makin banyak perbedaan background yang kita temui, maka makin terbuka wawasannya. Dan kalau bahasa beliau dia nyebutnya ora kagetan, nggak gampang kaget kalau ketemu dengan sesuatu yang berbeda. Karena kita bisa saling memahami budaya orang, kita bisa saling memahami. Gitu. Jadi kita lebih terbuka dan memahami perspektif orang lain. Manfaatnya banyak banget guys. Akademik, non akademik banyak. Finansial, semuanya dapat itu guys. Berarti kayak aja pasti yang terpapar luar kan luar negeri itu. Iya betul betul. Misalnya kalau kalian di luar pasti dapat informasi yang lebih duluan daripada yang kalau kita stay di kota kecil. Iya. Saya akan jawab ya tadi pertanyaan Mbak Syafa, hal-hal yang perlu dilakukan untuk persiapan ke kuliah S2 ke luar negeri. Yang pertama Mbak Syafa tentukan dulu negara mana yang Mbak Syafa inginkan. Lalu misalnya mau ke negara kemana? Ke Jepang misalnya. Kayaknya kemana Safa? Syafa Dream country-nya yang ya kepengen belum ada. Baru ada niat pengen aja gitu. Pengen aja. ya tentukan dulu negaranya, lalu tentukan universitasnya, browsing dulu universitas yang dimau apa, terus jurusannya apa. Apakah mau linear dengan S1 atau mau beda jurusan. Terus juga coba cari yang kira-kira misal nih What? untuk beasiswa LPDP, Mbak Syafa juga harus lihat apakah universitas ini juga bisa dalam list beasiswa LPDP atau tidak. So I'm gonna Kalau nanti sulit, buka juga browsing. Ini ada agensi pendidikan itu banyak banget yang untuk kuliah ke luar negeri. Nah itu bisa konsultasi juga. Kalau di sini di Bandar Lampung itu kayaknya Sun Education tuh sudah ada. Kalau dulu itu adanya di Jakarta. Nah ini sekarang sudah ada di Bandar Lampung. Nah itu bisa dihubungi. Kalau misalnya ada WA-nya, hubungi konsultasi dengan agensi Sun. Di Mbak Tulisannya Sun tulisannya, ya tulisannya Sun ya, Sun Education. Jadi kalau bisa ya nih ya, kuotanya nih habis tapi untuk hal-hal yang bermanfaat ya, jangan habis untuk drakor gitu. Kayaknya habis saja kuotanya. Besok harus beli kuota lagi. Tapi kalau browsing kan, insya Allah Mbak Syafanya bisa dapat manfaat. Mungkin ada biaya yang dikeluarkan. Tapi setelah Mbak Syafa nanti kuliah, Mbak Syafa bisa seperti saya dulu, saya kerja part-time. Dan kerja part-time saya itu satu hari bisa kalau dirupiahkan 1,5 juta part-time. Ya, kali bisa 30 hari itu berapa? Saya bisa 36 sampai 40 juta sebulan untuk kerja part-time di restoran.
Nanti kalian bisa ngirim orang tua, bisa juga beli kaplingan ya disimpan. Jadi pulang itu malah dapat bawa duit gitu ya. Malah banyak mahasiswa yang sudah kerja di luar negeri nggak mau pulang itu karena ngerasa uangnya lebih besar kalau dikurskan ke rupiah. Jadi susah-susah sekarang nggak apa-apa, tapi nanti terima hasilnya. Karena apa? UMR-nya di Australia itu $4.000. 4.000 itu yang 40 jutaan ya. 44 juta. Itu UMR-nya ya. Kalau kalian udah punya experience, udah beda lagi, naik gitu. Apalagi nanti kalian lulus S2, nah itu udah beda lagi salarinya. Jadi part time aja bisa segitu, apalagi yang full time. Banyak kan orang Indonesia, orang luar negeri ya nggak mau pulang ya Mas ya, gitu. Banyak yang nggak ya di sana karena udah enak cari duit di sana. Dan bisa kebeli mobil. Beli mobil nggak kayak di Indonesia mahal banget, kalau di sana kan murah ya. Karena di Indonesia tuh mahalnya karena pajaknya gitu. Belajar dari sekarang, insya Allah kalau sudah ada niat, mudah-mudahan pasti ada jalan ya. Ya insya Allah ada jalan. Oke, dari itu aja dari saya. Mbaknya mau dengan Mas Ronan? Pertanyaannya gimana? Mbaknya mau sama Mas? Enggak maksudnya. Oh iya. Ronanya saya dulu mau apa kagak? Enggak, maksudnya mau dapat informasi dari Mas Ronan? Ya. Oh iya. Tadi sih kayaknya udah cukup dijelasin semua ya sama Mbak Afi Karnila. Paling ya itu sih, yang paling duluan tuh mulai belajar bahasa Inggrisnya dulu tuh dari sekarang kalau misalnya masih belum yakin dengan bahasa Inggrisnya gitu. Mulai belajar bahasa Inggris yang dari awalnya tuh itu kan kadang bingung kan karena dasarnya tuh belajarnya dari mana gitu loh. Oh oke. Kalian suka nonton film kan? Nah, kalian coba belajar mulai pakai subtitlenya pakai bahasa Inggris. Itu nolong banget. Nah, nanti abis subtitle bahasa Inggris kamu udah mulai ngerti tuh. Nah, kamu kamu hilangin subtitlenya, kamu dengerin aja, gitu. Terus sama baca bibirnya mereka. Nanti lama-lama kamu bakal ngerti sih. Nah, untuk kalau conversationnya, nah nyanyi juga untuk perbaikin pronunciation-nya. Terus kalau untuk conversation itu agak berat karena kalau nggak pernah ngomong sama orang langsung, interaksi langsung pasti bakal susah. Cuma itu tapi bukan jadi masalah besar sih selama vocabulary kamu bagus, terus knowledge kamu banyak tentang bahasa tersebut sih. Aman-aman aja sih ke depannya gitu sih. Karena waktu aku dulu berangkat juga bahasa Inggrisku agak belepotan jujur aja gitu. Tapi karena tiap hari ngomong bahasa Inggris karena aku nggak punya teman Indo di sana, ya lama-lama jadi lancar sendiri bahasa Inggris ya gitu. Ya, itu aja sih tips dari aku. Belajar dari AI. Apalagi Ada nih, sekarang ada AI yang bisa speaking dan kita bisa interaksi dengan AI tersebut. Makanya HP-nya digunakan kuotanya untuk hal-hal yang bermanfaat. Jadi kuotanya nggak habis, nggak bermanfaat. Tapi sekarang bisa download AI yang bisa kamu speaking dengan robot. Jadi asal-asalan nanti dibenerin loh sama robotnya. Jadi download aja dari Play Store ya. Kalau di bidang bahasa teman-teman, karena saya juga merasakan dari yang kayak tadi itu, mau mulai dari mana? Karena udah gede kan, mulai dari mana? Kalau gede kan enak ya, masih kecil belajarnya, belum mikirin apa-apa. Ya udah gitu, jadi nggak ada beban gitu. Jadi dia bisa cepet gitu, masih golden age gitu. Tapi kalau kita yang sudah tua, wait. Jadi memang jangan persepsikan bahwa kalau ngomong sama bule itu kalian harus perfect pronunciation, perfect grammar-nya. Grammar mereka juga kacau-kacau kok. Gitu. Kalau misalnya ngomong sama saya juga masih banyak salah grammarnya, pasti banyak salah. Tapi kan tujuan conversation, tujuan orang ngomong itu adalah pesannya nyampe. Ini ngomong nih, kan nggak harus are you hungry gitu, you hungry gitu doang. Kalau grammar kan salah tuh sebenarnya, bukan kalimat pertanyaan kalau kita sini, tapi kan orang tetap paham gitu. Minimal tadi kata Ronan ada vocabulary-nya, kecuali nggak tahu kata hungry, you
Susah kan, makanya tadi perlu punya vocabulary. Tapi di sini penting ya Ronan ya. Apa? Oh ya, itu penting. Beda konteks. Itu penting banget khusus di sini. Jadi mulai aja, jadi jangan persepsikan bahasa Inggris itu susah banget gitu. Lihat aja, maksudnya bukan jurusan bahasa Inggris juga bisa gitu. Kalian pasti bisa juga gitu, karena bahas kayak teman-teman kita yang Lampung, kenapa pada bisa bahasa Jawa coba? Kan nggak kursus kan? Ada Google Translate, jadi bisa tak bisa. Kalau enggak Instagram kalian diganti bahasanya ke bahasa Inggris. Gitu. Ya mulai dari Facebook, situ. YouTube, Instagram kalian gantiin ke Ya, bahasa Inggris. Instagram. Tapi ngambil duit nggak usah, bahasa Indonesia aja ya. Baru mau dibilang kalau ambil ATM Takut salah pakai yang pencet. Inggris. Jadi kan mulai hati-hati. Kalau salah pencet nanti malah salah kirim. Jadi Iya, mulai ada challenge ya. iya. Satu bahasa Inggrisnya tuh. Di komputer, laptop bahasa Inggrisnya mah kan udah kan? Iya. Kan nggak mungkin laptopnya insert ngelebok nih gitu kan. Tapi kan bahasa Inggris semua kan gitu. Jadi mulai dari hal-hal kecil semuanya lingkungan kita gitu. Jadi nggak usah persepsikan bahwa bahasa Inggris itu sesempurna itu. Dan jangan malu ya. Salah itu nggak masalah. Jadi yang penting yakin. Kalau Yakin pasti iya, bisa. betul. Kalau logat itu semua orang punya kayak. Saya juga masih ngapuk sampai hari ini ngomong masih ngedrop itu. Kalian tahu Bu Sri Mulyani kan? Direktur Bank Dunia. Kan nggak mungkin dia ngomongnya nggak bahasa Inggris gitu, karena direktur Bank Dunia. Tapi lihat beberapa speech-nya beliau, yang ngomong masih banyak logat Jawa. Bahasa Inggris. That's okay gitu. Nggak apa-apa gitu. Karena orang kan tetap paham. Orang Surabaya. Ya, Di lu- apalagi gitu. orang Orang Surabaya, walaupun Chinese dari Surabaya itu Medok medoknya kan banget, Jawa. Iya. Jadi itu jangan apa namanya, jangan jadi halangan gitu. Kalau belajar bahasa itu jangan jadi halangan. Semuanya bisa, asal yang keluar itu yang diucapin ya kayak bule lah, bule ngomong bahasa Indonesia emang bagus kan enggak sih? Kan jelek juga Orang itu kosakata. Indonesianya Tapi paham. kita paham. Nah sama tuh. Dan tenang aja, bule juga nggak akan kayak kita yang gampang ngoreksi. Enggak. Mereka akan yang penting, oh saya nyambung, obrolan lanjut gitu. Kadang kita itu malah diejek oleh orang lokal kita Iya, juga. Iya, benar. betul. Yang udah bisa bahasa Inggris tapi nyala-nyalain Nyala-nyalain. Iya. Padahal kalau ketemu bule nggak kayak gitu juga. Enggak gitu juga, betul. Yang penting pede, yakin. Oke, cukup ya. Terima kasih banyak pada Mas Masko, Mbak Kamila, sama Koko Ronan. Kasih aplaus buat mereka.